Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Halimah, NIM 1804411000096. Di sini saya mau membahas tentang sistem pengamanan pintu rumah dengan teknologi biometrik sidik jari berbasis Arduino. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya yang lebih inti, di sini saya mau menyinggung sedikit tentang teknologi biometrik dan Arduino. Teknologi biometrik adalah teknologi yang digunakan untuk menganalisis fisik dan kelakuan manusia dalam autentifikasi. Sedangkan Arduino ialah merupakan platform elektronik open source yang berbasis pada perangkat keras dan perangkat lunak yang mudah digunakan. Jadi nanti kedua teknologi tersebut itu akan digabung sehingga memberikan keamanan pada pengguna rumah dan kemudahan karena menggunakan sidik jari tersebut. Selanjutnya ialah sistem biometrik. Sistem biometrik adalah sebuah sistem pengenalan pola untuk menentukan atau memverifikasikan seseorang berdasarkan pada fitur yang berasal dari karakteristik fisiologis atau perilaku tertentu yang dimiliki seseorang. Jadi biometrik itu dibagi menjadi dua, yaitu biometrik fisiologis dan biometrik perilaku. Biometrik fisiologis ini didasarkan pada pengukuran langsung dari tubuh manusia, seperti ialah face atau wajah, fingerprint atau sidik jarinya, hand atau tangan, iris adalah menggunakan retina dan DNA. Sedangkan biometrik perilaku atau behavior ialah didasarkan pada pengukuran dan data yang berasal dari tindakan, karena itu secara tidak langsung mengukur karakteristik tubuh manusia seperti tanda tangan, suara, dan ketikan di komputer. Terdapat dua terminologi dalam biometrik ini, yaitu verifikasi dan identifikasi. Verifikasi adalah mencocokkan penggunaan biometrik untuk mengklaim suatu identitas, sedangkan identifikasi adalah membandingkan pengguna biometrik untuk semua orang lain dalam database untuk memastikan mereka ini tidak terdaftar sebelumnya. Selanjutnya ialah ancaman yang terjadi pada sistem biometrik. Yang pertama adalah denial of service atau DOS, ialah penyusup merusak sistem biometrik sehingga pengguna yang sah tidak dapat mengakses sistem. Yang kedua ialah repudiation atau penolakan. Pengguna yang sah tidak mengakui atau mengetahui bahwa dia telah mengakses sistem. Contohnya ialah dalam distribusi manfaat kesejahteraan pemerintah, pengguna yang berwenang mungkin akan menerima manfaatnya dan kemudian menyangkal dia telah menerima manfaat tersebut. Yang ketiga ialah circumvention. Pengguna yang tidak sah secara tidak sah mengakses sistem dan data, dan dalam hal ini tuh penggunanya tuh bisa disebut sebagai penyusup untuk memanipulasi sistem dan menggunakan aktivitas ilegal. Yang keempat ialah coercion. Beberapa pengguna memiliki status super user yang memungkinkan mereka untuk melewati komponen pengenalan dan menolak keputusan yang dibuat oleh sistem. Yang kelima ialah coercion. Pengguna asli berpotensi dipaksa untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri. Misalnya adalah ketika pengguna mesin teller otomatis atau ATM dapat dipaksa untuk memberikan kartu ATM dan nomor identifikasi pribadinya atau biasanya disebut PIN dengan todongan senjata. Jadi ini bisa sama saja bisa disebut kayak perampok atau malingnya. Terus yang keenam ialah kontaminasi atau akuisisi terselubung, yaitu cara pengakuan mungkin bisa dikompromikan tanpa sepengetahuan pengguna yang sah. Misalnya, sidik jari pengguna yang sah bisa diangkat oleh musuh. Kemudian musuh menciptakan cetakan
sidik jari 3 dimensi yang menggunakan cetakan tersebut untuk mendapatkan akses. Selanjutnya ialah sidik jari. Sidik jari adalah pola seperti atau gundukan dan alur-alur yang terletak di ujung setiap jari. Sidik jari telah digunakan untuk identifikasi pribadi selama berabad-abad dengan akurasi kecocokan yang sangat tinggi. Jadi daripada semua identifikasi pribadi yang sangat aman itu hanyalah sidik jari. Sidik jari adalah pilihan utama untuk keunggulan sebagai pengenal biometrik. Sidik jari telah lama digunakan untuk tujuan autentikasi. Sidik jari banyak digunakan di berbagai bidang seperti untuk sistem absensi, imigrasi, akses, kebangunan rumah, dan lain-lain. Langkah-langkah dalam pengenalan sidik jari. Jadi langkah-langkah yang pertama ialah dalam pengenalan sidik jari biasanya melibatkan pengkategorian sidik jari menjadi 1 dari 5 kelas dasar yang disebut kelas Henry seperti plain arch, tensed arch, left lobe, right lobe, and bold. Word ini terbagi menjadi 2 lingkaran polos dan kembar. Langkah kedua dalam pengenalan sidik jari adalah menganalisa sidik jari di tingkat lokal. Analisa tingkat lokal ini melibatkan pemeriksaan diskontinuitas range kecil yang disebut minuti. 2 jenis minuti yang paling umum adalah bifurkasi hubungan dan penghentian range. Jadi sensor sidik jari tersebut itu akan mencari titik-titik dan membuat pola dengan menghubungkan titik-titik tersebut. Jadi mesin sidik jari itu tidak mencocokkan gambar tetapi mencocokkan pola yang didapat dari minuti tersebut. Sebenarnya banyak cara untuk mengambil gambar dari sidik jari tersebut, namun metode yang paling umum digunakan ialah yaitu sensor optikal dan sensor kapasitansi. Selanjutnya ialah Arduino. Arduino ialah merupakan suatu sistem platform berbasis open source yang dapat digunakan untuk membuat prototipe proyek elektronika. Arduino ini terdiri dari papan sirkuit yang dapat diprogram, biasa dikenal dengan microcontroller dan perangkat lunak siap pakai yang disebut Arduino IDE, Integrated Development Environment, yang digunakan untuk menulis dan mengunggah kode pada komputer ke papan fisik. Jadi ketika kodenya sudah dibuat search dalam komputer itu akan diunggah ke papan fisiknya tadi. Microcontroller Arduino itu dapat membaca sinyal input analog dan atau digital dari sensor yang berbeda dan mengubahnya menjadi output sendiri, mengaktifkan motor, menyalakan LED on off, terhubung ke internet dan banyak aksi lainnya. Arduino ini tidak memerlukan perangkat keras tambahan untuk atau disebut pemrogram untuk membuat kode baru ke papan tulis. Cukup menggunakan kabel USB dengan cara mencoloknya kabel USB. Selanjutnya yaitu bab yang intinya yaitu metode penelitian. Pada jurnal ini kita menggunakan penelitian, yaitu tahapan penelitian. Yang pertama ialah studi literatur. Ialah metode ini dilakukan untuk mencari dan mendapatkan sumber-sumber kajian yang berkaitan dengan landasan teori yang mendukung, data-data atau informasi sebagai acuan dalam penggunaan perencanaan desain, pembuatan, percobaan, dan penyusunan laporan penelitian. Yang kedua ialah desain rancangan perangkat keras. Metode ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rangkaian alat sensor fingerprint dan microcontroller Arduino yang tepat sehingga diperoleh hasil rancangan yang sesuai dengan tujuan penelitian.
Tahap selanjutnya ialah pembuatan coding. Jadi pada tahap ini ialah kita menyusun kode-kode program untuk mengintegrasikan antara sensor dan Arduino agar dapat mendaftarkan dan mengotentikasi user penghuni rumah. Yang keempat adalah pengujian. Jadi metode ini digunakan untuk menyesuaikan perencanaan dan hasil yang telah dicapai sehingga diharapkan tidak ada penyimpangan atau error yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah metode yang terakhir ialah pengambilan kesimpulan. Metode ini dilakukan dalam perencanaan, pembuatan dan pengujian alat kerja sehingga dapat komponen dan rancangan yang prototipenya benar dan baik. Jadi di sini sudah ada prosesnya, yaitu mulai awal studi literatur, terus kemudian ke bawah desain rancangan program keras, ke bawah ialah pembuatan coding, terus pengujian dan pengambilan kesimpulan. Di sini sudah ada alurnya. Terus selanjutnya ialah desain rancangan perangkat keras. Pada rancangan ini penelitian membuat desain hardware yang terdiri dari Arduino sebagai microcontroller dan untuk penyediaan input dan output. Selain itu juga ada scanner fingerprint. Komponen ini digunakan untuk menangkap sidik jari dari pengguna. Jadi ketika digunakan pada saat pertama, pengguna akan menempelkan sidik jari pada perangkat ini dan perangkat akan menangkap sidik jari serta menyimpan dalam database. Untuk tahap autentikasi, pengguna akan menempatkan jarinya dan perangkat akan menangkap gambar dan membandingkan data tersebut dengan yang disimpan di database. Selanjutnya direncanakan juga untuk model rancangan terdapat LCD untuk menampilkan bahwa datanya diterima atau ditolak. Jadi di sini juga sudah ada diagram rancangannya. Yang pertama ialah power supply dimasukkan ke Arduino, terus habis itu ada fingerprint module, dear lock, dan baru pengoutputannya di LCD. Selanjutnya ialah tahapan dari rancangan perangkat lunaknya ialah pertama itu menentukan kebutuhan perangkatnya, aplikasi apa yang akan digunakan, kemudian mengumpulkan data dan menganalisa apa kebutuhan usernya. Bersamaan dengan itu juga mengintegrasikan aplikasi dengan perangkat keras. Kemudian tahap berikutnya adalah melakukan coding dan implementasi. Nah, selanjutnya ialah hasil. Jadi penelitian ini tuh bertujuan itu untuk menerapkan sensor sidik jari di rumah dan di garasi dan memberikan keamanan bagi pengguna rumah. Saat sistem ini diimplementasikan di rumah, penghuni yang berwenang diminta untuk mendaftarkan data sidik jari mereka dengan aplikasi sederhana. Kemudian datanya itu akan disimpan di microcontroller Arduino. Selanjutnya, penghuni memindai sidik jari mereka dengan menggunakan sensor sidik jari. Hasil pemindahan disimpan dengan format digital di memori Arduino. Setelah itu, catatan sidik jari diproses dengan menggunakan fitur corak yang unik. Fitur pola sidik jari disimpan dalam database. Saat penghuni memindai sidik jari mereka, pola yang dihasilkan dari sidik jari akan disesuaikan dengan pola yang tersimpan dalam database tersebut. Jika keduanya cocok, maka Arduino itu akan mengirimkan sinyal persetujuan ke microcontroller untuk membuka pintu dan memberikan akses ke penghuninya. Di sini sudah ada diagram alir tentang proses pendaftaran dan autentikasinya. Jadi mulai terus memindai sidik jari, mempersiapkan gambar sidik jari. Jika cocok, akses diizinkan dan pintu rumahnya dibuka. Jika tidak cocok, aksesnya itu akan ditolak oleh
microcontroller. Selanjutnya yaitu proses pendaftaran dan autentikasi. Dalam proses pendaftaran user di sini dibuat kode sederhana dari Arduino IDE. Jadi seseorang user harus mendaftarkan sidik jari mereka supaya dikenali di dalam basis data microcontroller Arduino. Setelah terdaftar, maka user diizinkan untuk akses ke dalam prototipe rumah yang sudah dirancang. Pertama, user harus mendaftarkan salah satu sidik jari. Langkah pertama ialah merekam data digital, kemudian memverifikasikan untuk memastikan bahwa proses perekaman selesai, dan juga mengubah sidik jari menjadi template berhasil. Setelah berhasil direkam dan dimasukkan ke dalam database, maka sidik jari itu terdaftar pada template dan diizinkan mengakses rumah tersebut. Sedangkan untuk user yang tidak terdaftar dalam database, maka sistem akan otomatis menolak untuk dapat mengakses pintu rumah dan tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Dan ini adalah salah satu keunggulan dari sistem biometrik, di mana tidak ada alasan lupa password atau kunci, karena semuanya dilakukan dengan teknologi biometrik. Jadi menggunakan sidik jari itu sudah cukup. Selanjutnya yaitu sidik jari biometrik memberikan solusi yang baik untuk keamanan pintu rumah. Sebuah prototipe baru dari sidik jari biometrik hemat biaya teknologi yang diusulkan dalam makalah ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sistem yang diberikan oleh jurnal ini tuh sangat cocok untuk menjaga keamanan rumah karena ini menggunakan sidik jari, yang dimana tingkat keamanan sidik jari itu sangat tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.